Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam Pantekosta. Bersyukur hari ini kita boleh kembali dalam ibadah online lagi kita ya saudara-saudara. Mari persiapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi yang indah ini. Bersama-sama kami kembali dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Biar Engkau Allah menjamah kehidupan kami. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap hati-hati kami. Kami siap memulaikan ya Bapa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Hadir di rumah-rumah kami ya Roh Kudus, menjamah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, oh jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya.
ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Oh, haleluya. 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 Amin. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Glory, glory, haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Benar ya Tuhan. Ketika Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami, maka kami akan melihat mujizat-Mu. Kami akan melihat ya Tuhan betapa besarnya Engkau, dahsyatnya Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat waktu yang indah saat ini ya Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau, biar Engkau Allah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kehidupan kami. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GPDI VMM. Setelah kita melewati rangkaian doa 10 malam, hari ini kita masuk pada hari Pentakosta atau hari Pantekosta, hari pencurahan Roh Kudus yang sudah digenapi di atas loteng dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan sungguh Tuhan, ketika murid-murid bersuka cita karena Yesus sudah bangkit dan hidup, saudaraku, pandangan mereka tentang Yesus tetap tidak berubah, belum berubah. Mereka masih ingin memulihkan kerajaan Israel, bukan kerajaan Allah, tetapi kerajaan Israel. Oleh karena itu, dalam ayatnya yang ke-7, Yesus berkata demikian. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus tekankan bahwa segala sesuatu tetap Bapa Allah yang memegang kendali.
berbicara tentang pemulihan, tetap Allah yang mengendalikan waktu dan saatnya. Nah, dalam ayatnya yang ke-8, Yesus menjawab kerinduan murid-murid yang ada. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus menerangkan, menyatakan bahwa pemulihan memang akan terjadi. Tetapi pemulihan adalah atas kuasa. Pemulihan yang terjadi adalah atas kerajaan Allah. Nah, kata kuasa di sini dipakai kata dunamis dalam bahasa Greka. Dan ini merupakan satu kegenapan dari janji Allah yang diteruskan oleh Yesus. Kuasa, dunamis, merupakan goal saudaraku, dari pencurahan Roh Kudus. Mari kita buka dulu Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara kasih Tuhan, Yesus menjelaskan di sini bahwa pertama, bahwa Yesus akan mengirim kepada murid-muridnya apa yang dijanjikan Bapa, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Tetapi Yesus berkata juga, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara kasih Tuhan, kembali kekuasaan, dunamis. Jadi saudaraku, selain murid-murid menerima baptisan Roh Kudus, murid-murid juga saudaraku harus diperlengkapi dengan kekuasaan, dengan dunamis, dengan kuasa tersebut. Nah, dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16, Yesus berkata bahwa aku akan meminta kepada Bapa agar ia mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1, Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi, saudaraku. Baru ayat 6, ayat 7 dan ayat 8. Jadi saudaraku, janji Allah itu akan Roh Kudus digenapi di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Kita lihat. Ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sekali lagi, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bukan diajar oleh seseorang, bukan saudaraku mereka meniru-niru, tetapi mereka mengatakan bahasa-bahasa lain adalah seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan saudara Tuhan, hari ini konteks kita adalah pemulihan atas kuasa. Nah, untuk itu saudaraku kita harus mundur dalam Yoel pasalnya yang kedua. Dalam kitab Nabi Yoel pasalnya yang kedua, kita membaca ayatnya yang ke-28. Kitab Nabi Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28. Tertulis demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat.
Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, sungguh Tuhan, ketika kitab Nabi Yoel ini saudaraku ditulis di tahun 835 sampai 830 sebelum Masehi. Ayat ini saudaraku masih merupakan satu janji Allah. Satu janji Allah. Satu nubuatan tepatnya. Nah, itu sudah digenapi tadi ketika kita membaca Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Jadi Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 adalah realisasi dari nubuatan janji Allah akan setiap orang akan menerima Roh Kudus. Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Jadi saudaraku, puji Tuhan. Ayat ini sudah digenapi di atas loteng. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Nah saudaraku, saudara melihat gambar, maka itu saya tulis saudaraku sebagai angka 1. Peristiwa di atas loteng saudaraku adalah merupakan peristiwa penuangan Roh Kudus pertama kali saudaraku terjadi di atas loteng. Nah, bagaimana kuasa itu saudaraku bekerja dengan luar biasa? Kita bisa membacanya dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima. Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, kita membaca ayatnya yang ke-15. Kisah Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Puji Tuhan, saudara. Jadi kita melihat bahwa begitu dahsyatnya penuangan pertama Roh Kudus di atas loteng. Saudaraku, mereka menerima janji Lukas 24 ayat 49. Mereka menerima janji Roh Kudus. Mereka dibaptis dan diberikan kata-kata. Dan mereka menerima yang kedua, kekuasaan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Mereka mempunyai dunamis, kuasa. Nah, kuasa itu begitu luar biasa. Kisah Rasul 5 ayat 15 dan 16 tertulis bahwa bayangan Petrus, saudaraku, ketika Petrus lewat, saudaraku, bayangannya mengenai orang yang sakit, saudaraku, mereka sembuh. Haleluya. Pasalnya yang ke-19. Pasalnya yang ke-19, Kisah Rasul pasalnya yang ke-19. Kita membaca ayatnya yang ke-12. Kisah Rasul 19 ayatnya yang ke-12. Oleh Paulus, ayat 11 saya bacakan. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Puji Tuhan, saudaraku. Kembali kita melihat tadi bayangan Petrus. Sekarang saudaraku, sapu tangan yang pernah dipakai oleh Paulus, saudaraku, diletakkan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Orang yang kerasukan, saudaraku, roh itu keluar. Saudara kasih Tuhan, begitu luar biasanya zaman gereja mula-mula. Di dalam Kisah Para Rasul, saudara kasih Tuhan. Tetapi mari kita kembali, saudaraku, melihat. Kita kembali kepada Yoel pasalnya yang pertama. Yoel pasalnya yang pertama. Kita membaca ayatnya yang pertama. Yoel pasal 1 ayatnya yang pertama. Maaf, ayat kedua. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap.
Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Nah saudara kasih Tuhan, sekali lagi saudaraku, ini masih nubuatan ketika kitab Nabi Yoel ditulis. Tetapi saudaraku, bagi kita di zaman gereja, saudara lihat gambar kembali saudaraku, bagi kita di zaman gereja saudaraku, ini sudah terjadi. Sebagaimana saudaraku Yoel pasal 2 ayat 28-29 saudaraku sudah digenapi di atas loteng. Maka saya kasih Tuhan, ini juga saudaraku nubuatan ini tentang 4 belalang yang memakan habis saudaraku pohon Roh Kudus saudaraku, pohon firman Tuhan saudaraku dengan Roh Kudus saudaraku, itu sudah terjadi. Nah, kita tahu saudaraku bahwa gereja mengalami masa kerontokan saudaraku. Masa kerontokan, masa kehancuran saudaraku dari firman Allah saudaraku tidak lagi menjadi rema bagi setiap pemberitaan. Demikian pula saudaraku, Roh Kudus juga saudaraku tidak lagi begitu heran luar biasa saudaraku beracara. Tuhan izinkan itu semua terjadi saudaraku karena manusia. Nah, apakah saudaraku Tuhan membiarkan itu terjadi? Ingat tadi Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata bahwa pemulihan akan terjadi atas apa? Atas kuasa. Atas kuasa saudaraku. Jadi peristiwa di atas loteng itu saudaraku sudah menjadi sejarah. Tetapi saudara itu tidak berhenti sampai di situ. Allah saudaraku menjanjikan pemulihan. Pemulihan. Pasalnya yang kedua. Kita baca Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Berarti saudaraku, sebelum ayat ini terjadi, saudaraku, berarti umat Tuhan saudaraku sedang dipermalukan. Ujungnya saudaraku, nama Tuhan saudaraku dipermalukan. Kenapa? Melalui 4 belalang itu saudaraku. Firman dan Roh Kudus saudaraku tidak lagi beracara dalam gereja. Bukan berarti tidak ada mujizat saudaraku, bukan. Bukan berarti saudaraku tidak ada urapan, bukan. Ada. Tetapi saudaraku tidak seperti yang terjadi di zaman Kisah Para Rasul gereja mula-mula. Nah, oleh karena itu saudaraku, Allah sang kasih Tuhan berjanji akan memulihkan saudaraku kondisi gereja seperti yang dikatakan dalam Yoel pasalnya yang kedua. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, Kisah Rasul pasalnya yang kedua, kita membaca ayatnya yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Nah, kasih Tuhan. Kalau tadi dalam Yoel pasal 2, saudaraku, tidak ada akan terjadi pada hari-hari terakhir. Tetapi saudaraku dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Saudaraku diawali akan terjadi pada hari-hari terakhir. Berarti akan terulang kembali apa yang dinubuatkan dalam Yoel pasal 2. Pasal 2 saudaraku ayatnya yang ke-28. Berarti itu akan terulang kembali. Tetapi saudaraku pengulangan itu saudaraku kembali akan terjadi pada hari-hari terakhir. Pada hari-hari terakhir saudaraku. Nah, kita ada di hari-hari terakhir.
Tetapi saudaraku, kita belum mengalami seperti yang terjadi dalam kisah Rasul, saudaraku, dimulai pasal yang kedua. Saudaraku, terus melalui saudaraku pelayanan demi pelayanan saudaraku, dari rasul demi rasul, dari hamba-hamba Tuhan saudaraku demi hamba-hamba Tuhan. Begitu luar biasa. Tetapi saya kasih Tuhan, kalau kita kembali membaca, dalam Yoel pasal 2 tadi, saudaraku, kita kembali membaca, ayatnya yang ke-23 tadi, Yoel pasal 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Jadi saudaraku, hujan pada awal musim dengan adil saudaraku, merata saudaraku, kuasa merata. Urapan Roh Kudus saudaraku atas firman Allah saudaraku merata menjadi rema bagi setiap orang. Nah, Tuhan berkata akan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Nah saudaraku, jadi yang akan dipulihkan saudaraku adalah hujan pada awal, ditambah saudaraku bonusnya hujan pada akhir musim. Berarti saudaraku hujan 2 kali ganda. Hujan saudaraku 2 kali derasnya saudaraku. Berarti urapan atas firman saudaraku, rema itu akan menjadi luar biasa saudaraku bagi setiap orang yang menerima rema itu dengan rema saudaraku. Sebagai rema. Dan saudaraku, kuasa juga saudaraku akan begitu luar biasa saudaraku. Kalau tadi kita sudah membaca, bayangan Petrus saudaraku menyembuhkan. Sapu tangan Paulus saudaraku menyembuhkan. Saya tidak bisa bayangkan saudaraku bagaimana kalau hujan itu saudaraku, hujan awal saja sudah demikian rupa. Apalagi saudaraku ditambah dengan hujan akhir saudaraku. Hujan 2 kali ganda saudaraku. Bayangkan betapa dahsyatnya saudaraku, luar biasanya pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi saudaraku 2 kali ganda tersebut. Ini sudah terjadi? Belum. Saudaraku, kita sedang berjalan menuju ke sana. Nah, saudara kasih Tuhan. Berarti janji Allah akan pemulihan saudaraku atas kuasa itu terjadi. Saudaraku. Tapi saya juga ingin mengingatkan saudara semua, bahwa kita juga, saudaraku, selain kita menerima Roh Kudus begitu luar biasa, kuasanya begitu luar biasa, saudaraku, kita juga harus hati-hati. Saudaraku. Karena di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-5. Kisah para Rasul pasalnya yang ke-5. Dengan perikop saudaraku Ananias dan Safira. Di tengah-tengah saudaraku kondisi gereja yang begitu luar biasa saudaraku. Mereka saudaraku saling berbagi, saudaraku saling mengasihi saudaraku. Semua milik mereka saudaraku milik bersama. Saudara kasih Tuhan. Nah, di tengah-tengah kondisi itu ada sepasang suami istri saudaraku namanya Ananias dan Safira. Mereka saudara kasih Tuhan ikut-ikutan. Ini saudaraku hati-hati ikut-ikutan. Mereka mengikuti sesuatu seperti orang-orang Kristen yang lain, murid-murid yang lain saudaraku. Mereka berjanji menjual tanah saudaraku. Tetapi saya kasih Tuhan, mereka saudaraku sepakat, hati-hati saudaraku. Yesus berkata, sepakat Tuhan ada. Dan mereka saudaraku sepakat suami istri saudaraku. Misalkan saudaraku dijual saudaraku 1 miliar untuk uang sekarang saudaraku. Mereka sepakat, katakan kepada Rasul 500 juta saudaraku. Mereka tidak rela saudaraku, hati-hati. Nah, yang terjadi saudaraku, ketika Tuhan mereka datang kepada Petrus saudaraku, maka yang terjadi adalah Petrus berkata dalam ayatnya yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebal Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Saudaraku. Terulang kembali saudaraku kepada istrinya, Safira. Saudaraku. Terulang kembali saudaraku. Karena sepakat saudaraku ketika Petrus bertanya, betul sekian yang dijual? Betul saudaraku. Sama saudaraku rebah. Ini saudaraku baru hujan awal. Bagaimana nanti saudaraku kalau ada orang-orang saudaraku yang ikut-ikutan saudaraku. Yang tidak saudara kasih Tuhan rela untuk memberi saudaraku pekerjaan Tuhan saudaraku. Hati-hati.
Saya tidak tahu saudaraku kapan ini digenapi. Tapi saudaraku terus berjalan dan pasti digenapi. Kenapa? Karena saudaraku Yoel pasal 2 saudaraku sudah digenapi. Dan janjinya saudaraku belum digenapi. Pemulihan saudaraku. Nah kalau pemulihan saudaraku hujan awal dan hujan akhir saudaraku, saya tidak bisa membayangkan bagaimana dahsyat saudaraku. Dan juga jangan lupa bagaimana juga saudaraku dahsyatnya penghukuman Allah atas gereja. Karena apa saudaraku? Karena hati dikuasai oleh iblis. Nah mari saudaraku, kita lanjut saudara kasih Tuhan. Kita lanjut. Jadi dalam Yoel pasal 2 tadi saudaraku dikatakan bahwa Tuhan akan memulihkan kondisi gereja. Dan kondisi gereja saudaraku akan begitu luar biasa. Saya baca lagi saudaraku ayatnya yang ke 24. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasil dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. 2 kali saudaraku tertulis, umatku tidak akan menjadi malu lagi saudaraku untuk selama-lamanya. Sang kasih Tuhan. Kita sang kasih Tuhan yang masuk saudaraku kategori seperti ini saudaraku akan memuliakan Tuhan. Saudaraku, akan luar biasa. Nah, bagaimana sang kasih Tuhan kita bisa menerima pemulihan itu? Tentunya saudaraku dalam Tuhan itu saudaraku ada syarat dan ketentuan. Saudaraku. Ada syarat dan ketentuan. Ada reward saudaraku, ada punishment. Nah, mari kita baca ayatnya yang ke-12. Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saudara kasih Tuhan. Ini kayak tadi dalam Kisah Rasul pasal 1, murid-murid bertanya, kapan Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel? Tapi Yesus berkata bahwa semua itu otoritas di tangan Bapa. Tapi yang akan dipulihkan bukan kerajaan Israel, tetapi kerajaan Allah. Bukan soal makan dan minum, tetapi soal damai sejahtera, sukacita, dan kuasa oleh Roh Kudus. Nah, saudara kasih Tuhan. Bagaimana saudara kasih Tuhan kita bisa menerima pemulihan itu? Jangan lupa. Datang bertobat kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis, menyesal saudaraku, dan mengadu. Ayat 13, koyakanlah hatimu, jangan pakaianmu. Bukan kerajaan Israel saudaraku yang akan dipulihkan. Tapi kerajaan Allah. Nah kerajaan Allah saudaraku harus mengoyakkan hati. Hati ini saudaraku harus dikoyakkan. Bertobat sungguh-sungguh saudaraku. Sungguh-sungguh saudaraku. Selain kita bertobat sungguh-sungguh. Kita juga saudaraku harus bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudaraku agar saudara kasih Tuhan pemulihan boleh terjadi. Dan kita menikmati pemulihan itu. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Waktu terus berjalan. Semua saudaraku berjalan sesuai firman Allah. Saya sudah memberikan tadi saudaraku, kita melihat gambar tadi saudaraku, bagaimana saudaraku step demi step. Step demi step saudaraku, dari gereja mula-mula hancur saudaraku. Dan Tuhan berjanji akan memulihkan saudaraku, dan gereja terus berjalan saudaraku, kasih Tuhan. 1 Januari 1901 saudaraku terjadi pencurahan kembali Roh Kudus. Ditopekahkan saudaraku. Nah, kita sedang saudaraku menantikan pencurahan kembali hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal dan hujan akhir. Nah untuk itu saudaraku Yakobus menulis dalam Yakobus pasalnya yang ke-5. Yakobus pasalnya yang ke-5 dia tulis demikian terus. Dalam ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara,
Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya yang disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, saudara Tuhan, sama seperti petani, saudaraku, yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, saudaraku, dari hati kita. Dan sampai dia sabar, saudaraku, sampai turun musim hujan, musim gugur, dan hujan musim semi. Saudaraku, hujan 2 kali ganda, saudaraku. Jadi harus sabar, harus bertekun, saudaraku. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti itu dikatakan, jangan kamu bersungut-sungut. Jangan kamu bersungut-sungut. Dan jangan kamu saling mempersalahkan. Tetapi mari kita bergandengan tangan, saudaraku, menyongsong tuaian 2 kali ganda. Ingat, tubuh Kristus, saudaraku, tidak akan rusak. Tidak akan rusak, saudaraku. Akan berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan kita, saudaraku, masing-masing mempunyai bagian daripada tubuh Kristus itu. Kalau ada satu anggota tubuh, saudaraku, bisul, saudaraku, bernanah, saudaraku, maka yang rentak, saudaraku, sakit itu satu badan. Demikian pula, saudaraku, tubuh Kristus, saudaraku, akan tidak menjadi sempurna, saudaraku Tuhan, apabila, saudaraku, ada yang bersungut-sungut, apabila, saudaraku, ada yang saling mempersalahkan, saudaraku. Bukan itu. Kehendak Tuhan, saudaraku, adalah kita menjadi seperti Ayub. Kita menjadi seperti Ayub, saudaraku. Ayub dipulihkan, saudaraku, Tuhan. Setelah apa, saudaraku? Setelah dia, sang kasih Tuhan, disuruh, dia menyatakan dalam ayat 1-6, saudaraku, bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Selama ini aku hanya mengenal Tuhan karena kata orang. Tetapi sekarang aku baru tahu, aku baru mengenal Engkau. Nah, saudara, nah, Tuhan, saudaraku, berkehendak untuk memulihkan dia. Tetapi apa yang harus dilakukan, saudaraku? Berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Saudaraku. Tadi mereka, saudaraku, saling bersungut-sungut. Mereka, saudaraku, saling menyalahkan. Tidak ada pemulihan bagi Ayub, saudaraku. Tidak ada pemulihan bagi Ayub. Tetapi, saudaraku, setelah dia menyatakan bahwa selama ini aku mengenal Tuhan hanya karena kata orang, saudaraku. Jadi tidak mengenal Tuhan secara pribadi, saudaraku, dengan benar. Tuhan ingin, saudaraku, dia berdoa. Saudaraku. Jadi tidak ada lagi sungut-sungut. Tidak lagi selalu saling menyalahkan. Dengan hati, saudaraku, bertobat. Maka, saudaraku, dia berdoa untuk rekan-rekannya, saudaraku. Dan Ayub yang dipulihkan. Haleluya. Saudaraku. Jadi, saudara kasih Tuhan, kalau kita, saudara kasih Tuhan, menyadari hal ini, saudaraku. Mari kita jangan, saudaraku, menuntut orang untuk bertobat, untuk berubah, saudaraku. Tapi mari, saudara kasih Tuhan, dari diri kita, saudaraku, terlebih dahulu, kita yang bertobat. Kita, saudaraku, yang berubah. Kita, saudara Tuhan, yang memberikan, saudaraku, mengoyak hati kita, saudaraku, bukan pakaian kita. Bukan untuk dilihat orang, saudaraku, tetapi untuk kita menikmati bagaimana Tuhan itu dahsyat, saudaraku. Ingat, kita sedang menantikan hujan awal dan hujan akhir. Tidak lama lagi, saudaraku. Saya percaya dan yakin, saudaraku, kalau hujan awal, saudaraku, sudah dicurahkan dan Allah berjanji, saudaraku, setelah di gereja dihancurkan, saudaraku, dirontokkan, maka Allah berjanji akan memulihkan kembali, saudara. Kita sedang menantikan pemulihan itu. Oleh karena itu, hari hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Hari di mana, saudaraku, penuangan Roh Kudus terjadi di atas loteng. Dan saudara Tuhan, saya percaya, saudaraku, kita akan terus, saudaraku, sungguh-sungguh kita bertekun, maka kita menyongsong Tuhan hujan awal dan hujan akhir. Mari, saudara Tuhan, saya undang saudara bangkit berdiri dan kita datang pada Tuhan. Sebelum hamba-Mu menutup ibadah hari Pentakosta ini, hamba-Mu menyerahkan semua umat-umat-Mu dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau tetap sama. Engkau tidak pernah berubah. Bahkan Engkau berjanji akan lebih dan lebih mencurahkan Roh-Mu atas kami semua yang ada. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkati umat-umat-Mu, Tuhan. Saat ini mereka ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya, Tuhan, Tuhan tahu kerinduan mereka. Untuk kami boleh, Tuhan, beribadah. Namun, Tuhan, kami boleh menikmati lawatan-Mu. Kami boleh menikmati Roh-Mu. Kami boleh menikmati firman-Mu. Sungguh, Tuhan, tidak ada apapun yang dapat menghalangi Engkau.
Tidak ada apapun Tuhan yang dapat menghalangi Engkau. Engkau sudah bekerja dengan luar biasa. Saatnya Tuhan Kau memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Baik mereka Tuhan Yesus, oma opa yang ada, orang tua yang ada, anak-anak yang ada. Mari Tuhan, mereka tetap bersatu dalam kasih. Mereka tetap bersatu dalam iman. Mereka bersatu dalam pengharapan. Dan mereka tetap bersatu Tuhan memuji dan memuliakan Tuhan. Berkat-Mu atas kami semua yang ada Tuhan. Berkat-Mu atas semua umat-umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Berkat penyertaan dan pengiringan Tuhan. Berkat urapan dan hikmat Tuhan. Berkat dijauhkan, diluputkan dari segala virus, bakteri, penyakit apapun. Melainkan Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Nyatakan Tuhan Yesus bahwa Engkau berkuasa. Engkau melingkupi mereka, Engkau menyelimuti mereka, Engkau mengurapi mereka, dan Engkau menjauhkan Tuhan, dan Engkau protek mereka, Engkau tutup bungkus mereka semua yang ada. Perkara yang sama juga Tuhan Yesus, Engkau kerjakan bagi kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan tolong kami semua yang ada, sebagai satu kawanan domba yang telah Engkau himpun menjadi GPDI Melati Emas. Berkat-Mu juga Tuhan atas umat-umat-Mu yang lain, oh dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang ada di luar kota, baik yang di luar daerah, maupun yang ada di luar negeri Tuhan. Hamba yakin dan percaya doa-Mu juga sampai kepada mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka yang sudah menikmati Tuhan, menikmati lawatan 10 malam, mereka sudah menikmati Tuhan Yesus hari Pentakosta ini, maka mereka akan terus Tuhan berjuang Tuhan, berjuang dan berjuang memperbaiki segala sesuatunya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Mereka yang tetap berusaha diberkati usaha mereka, mereka yang bekerja diberkati pekerjaan mereka, mereka yang tetap belajar di rumah Tuhan urapi dan berikan hikmat dalam menerima pelajaran-pelajaran. Wadah-wadah yang ada Tuhan, Tuhan tolong agar semua Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, ibadah-ibadah online Tuhan, baik dari wadah maupun di dalam ibadah raya, kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga sudah memberkati kami semua yang ada. Tangan-tangan yang sudah urut pekerjaan Tuhan, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, yang sudah memberikan persembahan khusus. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, perbendaharaan Allah yang melimpah dicurahkan ke dalam ribaan mereka, sehingga apa yang mereka tabur, mereka tuai sesuai dengan janji Tuhan, dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk semua ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau. Berkat-Mu atas kami semua yang ada, berkat-Mu atas semua para pelayan Tuhan Yesus, berkat-Mu atas semua yang ada. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dengan demikian saya kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan dan pengiringan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang dinyatakan mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang percaya menerima dan membawa pulang berkat Allah ini berkata amin. Tuhan memberkati.